الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Zakir TV 40 akan mengulas kisah tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj, sosok perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar hari kiamat menurut keyakinan umat muslim. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara. Di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata maja yang berarti goncang. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari kata maja, yaitu kekacauan. Ma'juj berasal dari kata mu'juj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mushtaq, melainkan isim ajam dan laqab atau julukan. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Menurut para ulama, memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa. Menurut keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan keadaan berlumur darah. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingan mereka adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada Nabi Musa berdakwah.
Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1.000 atau lebih. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, hidungnya kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lainnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahf, bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain berserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas tersebut. Ya'juj dan Ma'juj sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lainnya. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain. Zulkarnain kemudian mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok atau pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan berhasil dijebol oleh mereka. Kemudian mereka keluar dan membuat onar di dunia, sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Ketika pada masanya suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut. Karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin. Allah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur.
Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa alaihissalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan tentang kisah Ya'jud dan Ma'jud, sosok perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.